pada sore hari ini kita boleh berkumpul di rumah kita masing-masing, menikmati kasih Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan yang tak pernah henti-hentinya. Pada hari ini kita juga bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada dan kita boleh beribadah bersama-sama walaupun kita tidak bersama-sama di rumah Tuhan, tapi saya yakin dan percaya Tuhan ada bersama dengan kita pada malam hari ini. Haleluya. 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 Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan, kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, Bapakku yang baik. Kita mau mengucapkan segala kebaikan Tuhan. Kita mau mengucapkan segala berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Tuhan, Engkau yang ku perlu lebih dari segalanya, kasih-Mu bagi. Mari kita katakan kepada Tuhan, tak pernah berakhir kasih setiamu. Pujian ini menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Kau yang sangat kami cinta Tuhan, Kau sangat ku cinta. Lebih dari segalanya di dalam yang baik, Engkau yang ku perlu lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir
kemuliaan kita, berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penulilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Pada malam hari ini kita mau angkat kembali pujian kepada Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik. Dan kita mau angkat pujian. Ku bersyukur Bapa. Kami mau bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan. Kita mau bersyukur buat setiap kasih Tuhan yang tak pernah berakhir dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mau bersyukur. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, Kami mau mengucapkan syukur kami Tuhan. ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Kami bersyukur. ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari angkat pujian ini dengan kesungguhan hati. Menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap perkara yang Tuhan percayakan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu
kasih setiamu di dalam hidupku. Yakin pujian ini kita akan menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan lewat doa. Yakin pujian, saya mengundang saudara Benget untuk memimpin kita dalam doa, menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Biar hadirat Tuhan yang hadir bersama dengan kita pada malam hari ini. Syukur, kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Kami bersyukur. setiamu di dalam hidup. Kasih setiamu di dalam hidup. Ya Yesus Kristus Allah yang baik. Benar Bapa, ini kami anak-anak-Mu, betapa kami mengucapkan syukur hari ini Tuhan. Setelah sekian lama Tuhan, Kau berikan kami kesempatan Tuhan untuk merenung. Dan kami boleh berkumpul kembali di tempat ini Tuhan Yesus Kristus, memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Mengagungkan nama-Mu yang kudus itu ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami ini Tuhan. Kesempatan yang sungguh sangat berharga bagi kami Tuhan. Bahkan kami dapat melayani-Mu Tuhan Yesus Kristus. Mengagungkan nama-Mu pada saat hari ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Pemuda-pemudi-Mu Tuhan di sektor 2. Walaupun kami tidak bersama-sama Tuhan di satu tempat ini Tuhan. Namun Kau Allah yang hadir bersama setiap pribadi-pribadi Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang memelihara dan melawat kami Tuhan Yesus Kristus dimanapun kami berada ya Bapa. Dimanapun apapun yang kami lakukan Tuhan, Engkau Allah yang bersama-sama kami. Memimpin kehidupan kami Tuhan hingga pada saat hari ini. Kami percaya Bapa, pemeliharaan-Mu tetap ada bagi kami. Kasih-Mu yang setia itu Tuhan Yesus Kristus masih ada bersama-sama kami. Dan itulah Tuhan, sungguh kami mengucap syukur mempunyai Allah seperti Engkau. Pada saat hari ini Bapa, inilah kami anak-anak-Mu, pemuda-pemudi-Mu Tuhan. Kami boleh beribadah pada saat hari ini. Kami melakukan ibadah Tuhan Yesus Kristus walaupun secara online ini Tuhan. Bapa, Engkau Allah yang menyertai kami, memberkati kami Tuhan. Setiap pribadi-pribadi Tuhan yang bersama-sama dengan kami Tuhan mengikuti ibadah ini Tuhan. Dalam perangkat-perangkat yang mereka gunakan Tuhan Yesus Kristus untuk melakukan ibadah. Namun biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati mereka, menyertai mereka ya Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang melayani-Mu pada saat hari ini. Engkau Allah yang mengurapi mereka dengan roh kudus-Mu ya Bapa. Pimpin mereka Tuhan sehingga roh-roh pujian Tuhan ada bersama-sama dengan kami pada saat hari ini ya Tuhan Yesus Kristus. Terlebih Tuhan hamba-Mu Bapak Pendeta kami Tuhan. Yang sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan melalui mulut hamba-Mu. Bapa Engkau Allah yang memenuhi hamba-Mu dengan roh kudus-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apa yang Tuhan inginkan kami boleh mengerti pada saat hari ini Tuhan. Biarlah boleh nyata bagi kami semuanya.
Kami boleh mengenal Engkau dengan lebih lagi Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh melakukan firman-Mu dengan lebih lagi ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan melanjutkan peribadatan ini. Dan juga Bapa, kami akan mempersembahkan persembahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus Engkau mau memberkati. Tangan-tangan yang memberikan Tuhan Yesus Kristus Engkau Allah yang semakin berkati anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan Allah yang mencukupkan kami. Walaupun di masa sulit ini Tuhan kami percaya Kau Allah yang selalu menyertai kami, memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus Allahku yang baik. Inilah kami Tuhan, biarlah kami serahkan seluruh peribadatan ini ke dalam tangan-Mu yang kudus ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya sukacita Tuhan telah ada di rumah teman-teman masing-masing dan di tempat ini. Haleluya. Saya yakin teman-teman kita sudah diuji oleh dunia ini. 3 bulan lamanya kita tidak bertemu, kita tidak bersapa. Tapi saya yakin dan percaya nanti di waktunya Tuhan kita akan berkumpul bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita mau bersukacita pada hari ini, kita mau angkat pujian kita kepada Tuhan. Betapa dalamnya kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang kita terima sampai pada hari ini. Mari angkatkan pujianmu kepada Tuhan. Mari bersorak buat Tuhan. Mari katakan kepada Tuhan, begitu besar kasih telah tercurah bagiku. Begitu besar kasih
pujian dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita mau serahkan hidup kita, hati kita lebih lagi kepada Tuhan. Karena hari ini Tuhan mau siapkan hati kita. Tuhan mau berbicara, Tuhan mau lawat setiap hidup kita. Mari teman-teman, persiapkan hatimu, saya persiapkan hati saya. Kita mau duduk diam mendengarkan suara Tuhan. Kita telah bersuka cita, kita mau saat ini ambil bagian untuk duduk diam mendengarkan perkataan Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Situmorang yang ada dari Sidang Sukatani. Mari kita mau persiapkan hati kita, mari sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan aku rindu, aku siap. Biar ini menjadi kerinduan hati kita. Kalau kita benar-benar rindu diisi, bejana oleh firman Tuhan yang hidup. Mari teman-teman, angkat suaramu, pujianmu kepada Tuhan. Tuhan aku rindu, Tuhan kami siap Bapa. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Katakan lebih sungguh-sungguh lagi, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Setelah pujian ini, kami menyerahkan pelayanan sepenuhnya kepada Bapak Pendeta kita. Aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku rindu, Mari perlengkapi kami Tuhan. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami di sorga, sungguh kami rindukan Roh-Mu bekerja di sama tengah kami dalam kebaktian online pemuda Gereja Pentakosta Indonesia Sektor 2 se-Jabodetabek pada malam ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau kami boleh ada dari rumah doa-Mu ini Tuhan, maka setiap anak-anak Tuhan
di gereja masing-masing yang ada di sektor 2. Tuhan pun menjangkau, Tuhan pun hadir di sana saat mereka boleh melakukan ibadah bersama ini. Tuhan, urapi kami, berkati kami semua, berkati firman-Mu yang sebentar kami mau dengar. Tuhan, urapi hamba-Mu, Tuhan, sembunyikan di balik kaki salib-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baiklah semua anak-anak Tuhan yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, baik yang ada beribadah di gereja ini dan juga anak-anak Tuhan muda-mudi yang ada di sektor 2 di gereja masing-masing. Dalam kesepakatan kita hari ini, malam ini kita boleh melakukan kebaktian secara online, dan kita percaya Tuhan Allah yang mengenal hati kita, Dia boleh hadir juga memuaskan hati kita hari ini untuk diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Baiklah, sebagaimana ibadah kita sektor 2 ini, dan ini akan terus nanti kita lanjutkan secara online karena pekerjaan Tuhan kita tidak biarkan berhenti. Covid boleh terjadi, dan yang menjadi doa kita adalah Covid segera berhenti dan kita boleh kembali normal dalam melakukan kebaktian kita. Namun dalam keadaan seperti ini kita boleh tetap bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh masih dapat melakukan ibadah kita. Sebagaimana tema yang diberikan kepada kami sebagai pembicara, yaitu I have God, ya, saya punya Tuhan, ya. Dan kalau kita boleh pribadi seperti dasar pembacaan firman Tuhan dari kitab Samuel, 1 Samuel pasal yang ke-17 ada berbicara tentang keberanian Daud menghadapi satu persoalan besar bagi bangsa Israel, sehingga lewat pribadinya yang tangguh, pribadinya yang berani, pribadinya yang memiliki satu keyakinan, sebagaimana tema yang kita angkat, saya punya Tuhan. Sebagaimana keberhasilan Daud, itu juga keberhasilan pemuda GPI sektor 2 se-Jabodetabek menghadapi situasi, kondisi yang pelik sekalipun yang terjadi melanda Indonesia, dunia. Maka anak-anak Tuhan, mereka yang percaya tidak akan pernah kenal lelah, tidak akan pernah takut, tapi terus eksis, bekerja sesuai dengan apa yang terjadi di sekeliling kita. Karena apa, saudaraku? Karena yang memampukan kita, menolong kita adalah Tuhan. Puji Tuhan. Baiklah, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan ini, kisah yang luar biasa dari kesaksian keberhasilan Daud mengalahkan Goliat yang besar. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-17, saya akan baca karena hanya 11 ayat, saya coba baca semua supaya ada dasar kita melihat kisah ini diangkat, sehingga sebagaimana semangat dan iman daripada Daud ini terhadap persoalan yang besar itu, anak-anak Tuhan, mudah-mudi juga punya pengakuan yang sama untuk kita mengalami kemenangan yang gilang gemilang menghadapi situasi kondisi yang terjadi. Goliat menantang tentara Israel. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Suko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Suko dan Aseka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Terbantin. Mereka mengatur barisan perangnya. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar
dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal, tetopang tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju jirah yang bersisik. Berat baju jirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gayang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya, dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang, dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang, seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Satu peristiwa menentukan kemenangan di pihak Israel pada waktu mereka dalam kesesatan. Pengaruh perang ini akan berakibat untuk keadaan selamanya dalam kepemimpinan Saul. Ada banyak dalam hidup kita, saudaraku, diambil pilihan mau melangkah atau tidak, maju atau tidak, dengan segala konsekuensi yang menentukan, terlebih dalam situasi kondisi yang sedang kita hadapi. Ya, ada pilihan ketakutan atau terus berjalan melakukan keberanian mengerjakan sesuatu. Semua kita diberikan pilihan. Tapi kalau kita lihat dalam firman ini, maka pemuda, pengurus mengambil tema dari kisah ini diangkat. Dan kalau kita baca selanjutnya, bahwa benarlah kemenangan bangsa Israel yang face to face, satu lawan satu, menurut orang Filistin, yaitu Goliat. Ya. Di zaman kita tidak pernah melihat manusia sehebat, sekuat, sebesar, seperkasa dengan lengkap senjata-senjata perangnya. Sehingga bangsa Israel melihat itu, mereka dalam ketakutan. Ya. Mereka dalam kepanikan. Tidak ada yang berani tampil. Tetapi dalam kisah ini kita lihat bahwa ada seorang yang tidak diperhitungkan. Bahkan dari tengah-tengah sukunya bangsa Israel, dari tengah-tengah keluarganya sebagai nama ayahnya Israel, tidak diperhitungkan untuk boleh tampil, tidak dipikirkan, tidak pernah direncanakan untuk masuk dalam barisan perang untuk menjadi titik tolak kemenangan bangsa Israel. Tetapi ketika seorang yang memiliki satu keberanian, tak kala dia ingin hanya mau melihat, menyaksikan situasi yang terjadi karena dia disuruh oleh ayahnya, sementara dia melihat kepanikan di tengah-tengah bangsa Israel, dia berani tampil untuk bertanya tentang situasi kondisi. Dan singkat cerita dikatakan, Daud, dia memberanikan dirinya untuk boleh tampil menjadi utusan bangsa Israel menghadapi peperangan dengan Goliat. Saudara pemuda yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, nanti kita akan baca terus kisah ini. Kesimpulan dari kisah ini adalah kemenangan bangsa Israel. Kemenangan melalui Daud. Dan kita bisa mengambil satu tujuan dari firman ini yang boleh disampaikan kepada kita, bahwa Daud adalah karena dia mengenal Allah, dia punya iman, dia percaya, maka dia berani datang menyatakan dirinya untuk siap menghadapi Goliat. I have God, saya punya Tuhan. Maka hari ini lewat kebenaran firman ini, saya mau arahkan kita Bapak, anak-anak Tuhan, kaum pemuda yang saya kasihi.
Karena peristiwa ini adalah untuk menjawab rasa takut, pesimis di tengah-tengah situasi kondisi zaman yang sedang kita hadapi. Pemuda harus boleh berani tampil menunjukkan, bukan berarti menunjukkan melawan arus menghadapi COVID, tidak. Tapi menunjukkan siapa engkau yang tidak akan pernah berhenti untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan boleh percayakan dalam hidup masa mudamu, bahwa engkau akan tetap optimis untuk menjadi pemenang, untuk berhasil dalam seluruh rencana Tuhan di tengah kehidupan masa mudamu, sekalipun ada banyak situasi kondisi yang menghadang, merintangi saudara. Kau harus berkata, yes, aku punya Tuhan. Puji Tuhan. I have God. Dikala kecemasan terjadi untuk menghambat engkau, tidak mampu melayani untuk menghambat engkau, tidak berani menghadapi sebuah keadaan untuk menghambat engkau, tidak mampu melakukan segala apa yang terbaik dalam hidup masa mudamu, atau untuk membuat engkau optimis terhadap masa depanmu, engkau harus berkata, saya punya Tuhan. Ada 3 hal yang kita boleh lihat hari ini. Kita mau belajar dari firman ini, kisah tentang peperangan Goliat dan Daud ini. Yang pertama, untuk menjawab rasa takut, pesimis, dan tetap optimis untuk menjadi pemenang, kita mengenal Tuhan. Yang kedua, kita mengenal lawan kita. Kita harus tahu situasi kondisi yang sedang kita hadapi, sehingga kita tidak mau menjebakkan diri kita. Kita tidak mau mencelakakan diri kita, sama seperti yang terjadi. Katakanlah lawan kita sekarang situasi COVID-19. Kita harus tahu. Maka kalau presiden kita katakan, ini kita tidak tahu sampai kapan. Tapi kita masuk dalam zaman new normal, bersahabat, berdamai dengan COVID. Bukan berarti kalah. Tapi itu akan membuat engkau mengenal, tahu, sehingga ada strategimu, ada kesiapanmu, ada pelatihanmu, bukan mati konyol. Tahu mengenal situasi. Yang ketiga, siap untuk berperang. Puji Tuhan. I have God. Engkau akan tetap siap, sama seperti Daud, dia tetap siap. Mudah-mudi 13 gereja sektor 2, pemuda akan berkata, I have God. Maka gereja-gereja di mana kita ada sektor 2, sekalipun mungkin Bapak Gembala kita, pimpinan kita, hamba-hamba Tuhan, mereka saya akan kurang kekuatan, kurang energi. Engkau sebagai seorang muda akan tampil, amin. Tampil di tengah-tengah keadaan-keadaan yang sedang mengalami situasi yang tidak seperti yang terjadi. Sehingga saya sebagai hamba Tuhan di sektor 2 juga senang. Saudara pemuda mau kembali mempersiapkan diri. Sekarang kita masuk dalam new normal. Kita tidak tahu sampai bagaimana, tapi kita mau terus berjalan. Ini langkah yang pertama kita boleh kerja. Pemuda sektor 2 akan tetap maju terus. Puji Tuhan. Yesaya 45, coba kita buka sebentar. Yesaya 45 ayatnya yang kelima. Saya akan bacakan firman Tuhan ini dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-45 ayat yang kelima, di mana di sana dikatakan, Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Itu dari sisi Allah. Yang bagaimana kita bisa melihat Allah itu menunjukkan siapa dia, menunjukkan kedekatannya kepada orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Ini di tengah pada waktu itu bagaimana terjadi keadaan, situasi yang membuat umat-umat Tuhan supaya mereka tetap
berani, dan tetap hidup dalam kemenangan yang Tuhan berikan kepada mereka. Kalau kita baca kisah ini, saudara-saudara Tuhan Yesus, beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang-orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depan dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Kita lihat dari firman ini, tetapi bukan berarti kita tidak akan mengenal Allah. Dari sini akhirnya kita bisa mengenal siapa Allah kita. Allah yang gagah perkasa, Allah yang memperlengkapi kita. Dan itu juga yang menjadi semangat Daud. Dia tahu mengenal Allah yang menolong dia, sehingga dia mengatakan kepada Saul ketika dia mau masuk dalam zona perang itu, aku ini sudah biasa menggembalakan domba ayahku. Maka kalau ada singa-singa ini, kalau ada binatang-binatang bos menerkam kawanan-kawanan domba, aku akan menangkapnya, maju dan membunuh segala binatang-binatang buas, memukul. Ya. Dia belajar mengenal Allah. Saudara kasih Tuhan Yesus, untuk menjawab ini kepada semua anak-anak Tuhan, situasi kondisi keadaan yang sedang terjadi, kita mau belajar mengenal Tuhan dengan baik, dengan sungguh. Haleluya. Yeremia pasal yang ke-24 ayat yang ke-7. Yeremia pasal yang ke-24 ayat yang ke-7 dikatakan dalam firman Tuhan. Coba kita buka sebentar, 24 ayat yang ke-7. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, kata Tuhan. Yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Saudara pemuda yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, keberanian kita mengatakan bahwa saya punya Allah, saya punya Tuhan, mengajak sama seperti Daud bahwa dia mengenal Tuhan. Kita mengenal Tuhan karena Tuhan sudah menjadikan kita umat kepunyaannya. Sesuai dengan rencana Tuhan memanggil anak-anak Tuhan, sehingga engkau tidak akan takut menghadapi situasi keadaan apapun. Engkau akan optimis berjalan karena engkau mengenal Tuhan yang telah menjadikan engkau menjadi umat pilihannya, yang telah menjadikan muda-mudi menjadi umat tebusannya. Dengan darah yang mahal, dia telah menyelamatkan kita, dia telah menebus kita. Maka kita dalam pengenalan ini, kita mengenal dia, bahwa dia sudah menjadikan kita umat kepunyaan. Kita mengenal dia karena dia adalah pertolongan dalam hidup kita. Pertolongan Tuhan yang luar biasa kepada kita membuat kita tidak akan pernah ragu untuk tetap berjalan, meyakinkan engkau bahwa engkau punya Tuhan, karena dia Allah yang tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Puji Tuhan. Mazmur 121 ayat yang kedua, Daud mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan dapatnya pertolongan? Tapi dia mengatakan, pertolonganku adalah dari Tuhan. Puji Tuhan. Maka pengenalan Daud kepada Tuhan, dikala situasi genting bagi bangsa Israel, dia berani datang menghadapi Goliat karena dia tahu pertolongan Tuhan. Bagaimana Tuhan membela dia,
menyelamatkan kawanan-kawanan domba yang dipercayakan ayahnya, dia berhasil karena pertolongan dari Tuhan. Maka engkau mudah-mudi berkeyakinan mengenal Tuhan dengan baik, pertolongannya yang luar biasa kepada kita. Dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia itu untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Orang yang mengenal Tuhan, maka dia terpanggil untuk tetap menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dikatakan supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia itu, mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Mengenal Tuhan, mengenal akan pertolongan Tuhan, sehingga mudah-mudi engkau percaya dalam kesetiaan melakukan apa yang Tuhan boleh berikan kepada saudara dalam kesempatan mudamu melayani Tuhan. Dia akan memampukan kita. Puji Tuhan. Jangan berhenti, teruslah layani Tuhan sekalipun dalam kondisi keadaan-keadaan yang menghambat, membuat kita takut, membuat kita pesimis. Tapi engkau akan tetap percaya Tuhan adalah perlindungan kita. Ya. Mengenal Tuhan di dalam kuasa-Nya. Ini yang kita lihat keberhasilan Daud ini, sehingga dia bisa melihat Allah ada di pihaknya, memberikan kemampuan untuk dia berani tampil menghadapi Goliat yang begitu besar. Sementara dia hanya seorang gembala kawanan domba dan juga tidak pernah berperang, tapi karena dia mengenal Tuhan, maka dia percaya Tuhan punya kuasa untuk menyelamatkan kehidupannya, kemampuan untuk memenangkan peperangan itu. Puji Tuhan. Sebagaimana yang Yesus katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-28, itu juga yang menjadi pengenalan kita kepada Tuhan. Dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-28, coba kita buka firman Tuhan. Ini Yesus katakan untuk memberikan keberanian, keyakinan bagi murid-murid Tuhan, orang-orang percaya, bagaimana kuasa itu ada di dalam tangannya yang sempurna, ada di dalam kuasa. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-18. Yohanes 10 ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Ini berbicara tentang saat kematian, saat dia akan disalibkan. Tapi dia mau meyakinkan bahwa setiap murid orang-orang percaya yang mengenal dia tidak akan pernah ragu terhadap kuasa. Sekalipun dia akan mati, tapi kematian itu bukan menunjukkan bahwa Allah kalah. Tapi kematian itu adalah hanya mau menunjukkan kasih-Nya kepada Tuhan, kepada umat-umatnya untuk menebus kita, untuk mengorbankan diri. Kalau kita baca mulai ayat 17, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ayat 18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Mau perhatikan saudara pemuda, kerelaan Allah, sehingga kita mau hidup mengenal Dia dalam kuasa-Nya yang tidak bisa diragukan. Bahwa dikatakan dalam firman, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Puji Tuhan. Aku berkuasa mengambilnya kembali. Aku berkuasa memberikan nyawanya. Ada dalam kuasa Tuhan dan berkuasa mengambilnya kembali. Pengenalan Daud ini, dia tidak ragu kepada Tuhan. Maka dia melihat Goliat siapa ini, maka dia tidak takut. Puji Tuhan.
Yang kedua, saudara pemuda, tadi kita I have God, aku punya Tuhan. Kalau saya mengatakan aku punya Tuhan, tentu karena aku mengenal Dia, sehingga aku tidak ragu mengatakan aku punya, aku miliki. Apalagi karena dalam pengenalan ini Allah sendiri telah memberikan. Dikatakan tadi, akulah Tuhan, Dia telah memberikan hidupnya untuk saya dan saudara. Amin. Maka engkau miliki Dia, maka jangan ragukan Dia. Hidup terus dalam mengenal Allah. Yang kedua, menghadapi situasi yang sedang kita hadapi. Engkau punya Allah, karena kita dalam situasi perlawanan ini. Seperti yang dialami oleh Daud, dia mengenal siapa lawannya. Dia mengenal lawan, kita harus belajar mengenal lawan kita, supaya kita mampu menghadapi peperangan itu. Supaya engkau tidak mundur dalam keadaan nyata yang sedang kau hadapi. Supaya engkau jangan menjadi orang, saya katakan ini di jemaat Sukatani, bahwa peristiwa COVID-19, kalau kita ikuti kebenaran firman, Allah mengatakan semakin kita menghadapi berbagai pencobaan yang diizinkan Tuhan, maka itu akan membuat engkau semakin muncul kualitas imanmu di dalamnya. Puji Tuhan. Karena dikala kita diizinkan kepada kesesakan penderitaan, justru dalam penderitaan itulah kuasa Tuhan semakin nyata. Maka orang percaya, dia dalam situasi kondisi seperti ini harus tetap tampil. Bangsa Israel terdesak, mereka yang kurang dalam pengenalan kepada Allah, mereka takut, mereka tidak berani. Tetapi ada Daud yang memiliki pengenalan kepada Tuhan. Dia bangkit, dia datang, sekalipun dia tidak diperlengkapi, tapi karena dia mengenal Allah, maka dia tahu siapa lawannya. Dia kenal siapa lawannya. Bahwa ini hanya bangsa yang tidak bersunat. Dia berani menghina Allah yang hidup. Dia percaya akan kuasa pengurapan. Dia percaya Allah menggembalakan, Allah menolong dia di padang belantara. Dia percaya pertolongan dari Tuhan membuat dia mampu memukul segala binatang buas, menyelamatkan kawanan domba. Dia kenal musuhnya ini tidak ada apa-apanya. Tapi di tengah bangsa Israel, dia merupakan musuh terbesar. Tapi bagi yang mengenal Allah, dia mengenal siapa musuhnya. Oh, ini tidak ada apa-apanya. Maka dia berani. Kita harus mengenal lawan kita. 1 Samuel 17 ini ayat 36. Saya akan baca dulu tengah-tengah kita. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 36. Ketika dia atau dari 35. Mulai 34 biar jelas. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Ayat 36. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat ini, dia kenal siapa itu musuhnya. Dia kenal. Engkau akan tetap berani terus melakukan apa yang Tuhan percayakan di tengah pelayanmu. Karena engkau mengenal situasi, rintangan yang sedang engkau hadapi, maka engkau akan mampu. Dia mengenal. Maka dia mengenal. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Dia mencemooh barisan Allah yang hidup. Dia tahu ini hanya orang-orang yang hanya menakut-nakuti. Ayat 37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Puji Tuhan. Saudaraku, jangan takut dengan semua keadaan yang sedang kau hadapi. Amin. Kenali semua. Kenali. Identifikasi. Mungkin kau menghadapi persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi di situasi kondisi apa.
Engkau tidak perlu terus berlarut dalam ketakutanmu. Engkau tidak perlu menjadi diam dan tidak bisa melakukan sesuatu di tengah-tengah kehidupan masa muda. Engkau harus terus bisa mengerjakan hal-hal yang baik dalam hidupmu, saudara-saudara Tuhan. Itulah sebabnya 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8 di sana dikatakan, coba 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8. Apa dikatakan oleh firman Tuhan di sana? Dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayatnya yang ke-8. Satu Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kita harus tahu lawan kita, dan dikatakan bagaimana kekuatan lawan itu harus kita tahu, kita ukur tipu dayanya, karena dia hanya menakut-nakuti, dia hanya menipu daya, dan kita tahu tujuannya pun bukan untuk sesuatu yang baik kepada kita, tapi mau mencelakakan, mau menghambat engkau, mau membuat engkau tidak kreatif sebagai seorang muda-mudi yang tidak bisa mengembangkan kemampuan-kemampuanmu. Engkau menjadi seorang yang pesimis, tidak berani bertindak, tidak berani melakukan segala sesuatu, menyerah dalam semua keadaan. Tapi Daud, bangsa Israel boleh seperti itu, tapi Daud, dia mengenal siapa lawannya. Maka dari situ dia berani, siap untuk berperang. Puji Tuhan. Poin yang ketiga, engkau mengatakan I have God. Kalau engkau punya Tuhan, engkau harus mengenal siapa lawan-lawan. Maka dikatakan pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Kita pun tidak bisa. Dengan kita mengenal lingkungan-lingkungan kita, jangan sampai kita salah dalam segala pergaulan kita. Kita mengenal, maka engkau siap terus menjadi pemenang. Dalam poin yang ketiga, kita akan siap untuk berperang. Memastikan orang yang siap untuk berperang seperti Daud, dia harus termotivasi dengan satu kepastian dalam hidupnya. Kalau kita lihat Daud ini, dia siap, dia selidiki, memastikan upahnya, hasil yang dia dapat. Karena dia akan, siapa dikatakan yang berhasil mengalahkan Goliat ini, maka raja akan memberikan kekayaan besar. Kalau secara rohani, orang-orang percaya yang siap untuk berperang, dia memastikan upahnya kita adalah diberikan mahkota kehidupan. Puji Tuhan. Supaya engkau terus akan bisa memenangkan peperanganmu. Karena keberhasilan dalam peperanganmu, upah terbesar kita, engkau akan diberikan mahkota kehidupan, kata firman Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat 25. Dan dalam 2 Timotius 4 ayat 7-8. Kalau kita bisa memenangkan pertandingan iman kita, maka kepada kita akan diberikan mahkota kehidupan. Puji Tuhan. Memastikan upahnya. Kita baca firman Tuhan ini dalam ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-26 dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 tadi. Ya. Ini ketika Daud ada di sana masuk bertanya tentang apa yang terjadi. Ayat 25, berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak Israel. Ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Orang yang siap untuk berperang, dia harus pasti
memastikan, menyelidiki, ingin pasti keadaan apa yang akan menjadi upahnya, sehingga itu akan menambah semangat siap untuk berperang. Puji Tuhan. Saudara pun perlu harus memastikan upah saudara melayani apa sih. Mudah-mudi yang ada di rumah, di gereja masing-masing harus tahu upah kita melayani Tuhan, memelihara iman kita. Itu harus engkau pastikan supaya apa? Supaya engkau siap untuk berperang, sehingga engkau tidak akan pernah menggadaikan iman. Amin. Orang yang tidak memastikan upahnya, maka inilah orang yang bisa menggadaikan imannya, menjual hak kesulungan. Dia akan mengatakan, sama aja kok, sama-sama punya Tuhan, sama-sama ada sorga. Tapi surganya kita mana? Siapa yang mempunyai surga itu? Siapa yang menyiapkan surga itu? Siapa yang akan memberikan upah kepadamu? Maka kalau engkau siap untuk berperang, engkau pastikan engkau punya upah. Haleluya. Itu akan menggerakkan engkau terus bersemangat menghadapi tantangan. Covid boleh terjadi, tapi engkau tidak akan pernah berhenti dalam berinovasi, dalam memajukan kondisi kualitas pelayananmu dan iman, dan juga aktivitas pekerjaanmu. Engkau akan ditolong oleh Tuhan, dimampukan Tuhan, engkau akan bisa melakukan. Pastikan. Maka dikatakan dari ayat firman Tuhan ini, Daud, dia datang, berkata Daud kepada orang yang berdiri di dekatnya. Daud melangkah, dia bertanya, sehingga dia tahu apa yang terjadi. Maka dia siap berperang. Saudara pun harus melangkah. Amin. Melangkah saudara. Tetaplah engkau pastikan, bukan hanya sekedar beriman, tapi engkau harus pastikan memang ada upah menunggumu. Puji Tuhan. Coba dibuka dulu dalam 2 Timotius 4 ayat 7-8. Yang cepat tolong dibuka. 2 Timotius pasal yang keempat ayat 7-8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Puji Tuhan. 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. Coba dibuka 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. Apa dikatakan oleh firman Tuhan? Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ini upah. Orang yang siap mau berperang untuk berperang, dia harus memastikan upahnya. Amin. Jangan hanya sekedar datang, tapi pastikan engkau punya upah, maka tidak akan sia-sia. Maka itu mendorong engkau lebih bersungguh-sungguh. Siap, peperangan ini akan menjadi kemenangan di pihakku. Yes, I have God. Kau katakan, aku punya Tuhan, maka aku akan hadapi, aku akan jalan, aku akan siap merebut kemenangan itu. Puji Tuhan. Ya, orang yang siap untuk berperang, dia harus mempergunakan kelengkapan yang ada. Amin. Siap dalam memperlengkapi dirinya, mempergunakan kelengkapan yang ada. Bukan memakai perlengkapan orang lain, tapi perlengkapan yang ada pada saudara. Perlengkapan yang kau miliki. Apa perlengkapanmu? Perlengkapanmu adalah Tuhan yang kau kenal. Perlengkapanmu adalah iman yang kau miliki. Itu akan tetap menjadi perlengkapan senjatamu untuk memenangkan peperangan itu. Puji Tuhan. Kalau kemenangan Daud, kita lihat bagaimana Daud memperlengkapi, mempergunakan kelengkapan-kelengkapan yang ada. Ya. Coba kita baca ayat yang ke-38. Untuk memenangkan peperangan itu, Daud memakai perlengkapan yang ada padanya. Ayatnya yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-40. Pula kata Daud, ayat 38, lalu Saul
Tadi dikatakan Saul mengatakan, pergilah Tuhan menyertai kau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopang tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju jirah kepadanya. Lalu Daud mengikat pinggangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Saul yang mau mencoba memberi semangat kepada Daud, karena Daud siap untuk berperang, maka wajarlah diberikan perlengkapan perang. Menurut Saul, dia berikan pakaian perang, dia berikan senjata, dia berikan pedang. Tapi dikatakan dia beri sepatu. Waktu dilengkapi kepada Daud, maka Daud berikhtiar mau berjalan, maka dia tidak bisa. Orang yang mempergunakan perlengkapan yang bukan perlengkapannya untuk berperang, dia akan gagal. Kalau Daud mempergunakan, dia akan gagal. Tapi Alkitab mengatakan Daud akhirnya melepaskan itu dan dia mempergunakan perlengkapan-perlengkapan yang ada padanya untuk siap berperang. Puji Tuhan. Maka dikatakan tadi ayatnya yang ke-40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Puji Tuhan. Daud memakai perlengkapan perangnya yang biasa dengan mengambil tongkat di tangannya. Diambilnya batu dari sungai, batu-batu yang licin, dan membawa kantung sebagaimana dia ada. Anak-anak Tuhan, untuk memenangkan peperangan rohani, kau harus memakai perlengkapan. Perlengkapan kita apa? Hanya ibadah kita dan iman kita. Itu yang akan membuat kau berhasil memenangkan perjalanan melawan musuh-musuh iman, melawan musuh-musuh. Puji Tuhan. Ibadah kita, iman kita, itulah perlengkapan-perlengkapan kita. Jangan mau mencoba mengambil apa menjadi perlengkapan orang lain. Mungkin orang mengatakan, ibadah kita sepertinya tidak semarak, sepertinya begini begitu. Engkau mau mencoba cara-cara orang lain, itu Tuhan tidak berkenan di dalamnya. Tapi engkau akan memberikan kelengkapan yang kau terima dari Tuhan dalam pengenalanmu kepada Tuhan. Karena yang membuat kita berhasil bukanlah segala sesuatu yang bisa kita perbuat secara lahiriah kita, tapi yang membuat Daud juga berhasil bukan apa yang ada padanya, tetapi Tuhan yang sudah biasa memakai dia dalam keadaan sebagaimana dia ada. Puji Tuhan. Kau dipakai oleh Tuhan sebagaimana kau ada. Ibadahmu yang sederhana, imanmu yang kau miliki, itulah kelengkapan perang untuk memenangkan peperangan-peperangan yang kau hadapi. Puji Tuhan. Orang yang siap untuk berperang adalah orang-orang yang memiliki kemampuan yang Tuhan berikan. Itu kemenangan Daud. Tuhan memberikan kemampuan kepadanya. Bagaimana pengalaman penggembalaan yang dimiliki oleh Daud. Di dalam firman Tuhan yang kita baca pada ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya. Pengalaman yang biasa bagaimana Tuhan yang memampukan, memberi kemampuan yang Tuhan berikan kepadanya, sehingga oleh kemampuan itulah dia boleh melakukan peperangan, memenangkan peperangan itu. Saudara-saudara Tuhan, dia berhasil mengalahkan Goliat yang besar. Gambarannya kepada hidup perjalanan saudara di masa muda saudara. Bangunlah apa yang ada padamu. Puji Tuhan. Kerjakanlah dengan sungguh. Kalau engkau boleh membangun kualitas ibadah, bangunlah kualitas ibadah yang lebih baik lagi, dengan lebih kesungguhan lagi. Karena di sana Tuhan akan mengurapi engkau, Tuhan akan memampukan engkau. Ibadah kita, karena dikatakan dalam firman Tuhan 1 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-8. 1 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-8.
Bagaimana di sana dikatakan ibadah itu sangat berguna. Karena dengan ibadah yang biasa engkau lakukan, engkau bangun, engkau kerjakan, maka ibadah itu yang akan membuat engkau berhasil. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Puji Tuhan. Dia yang akan membuat kita berhasil. Amin. Daud berhasil sebagaimana dia sudah membiasakan dia dipakai oleh Tuhan menghadapi segala binatang-binatang buas sebagaimana dia katakan. Ya. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu biasa menggembalakan kambing domba ayahnya." Sesuai dengan bagaimana dia menghadapi, itu juga yang dia bawa menghadapi Daud, menghadapi Goliat yang besar. Engkau hanya memiliki satu kemampuan, ibadahmu yang sejati. Ibadahmu itu akan berguna, bangun terus. Karena itulah Tuhan membuat engkau menang menghadapi segala ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Maka engkau akan tetap optimis menghadapi situasi di zaman new normal ini. Puji Tuhan. Jangan ganti ibadahmu. Lanjutkan terus ibadahmu. Tingkatkan kualitas ibadahmu. Dan engkau akan dibuat Tuhan berhasil. Haleluya. Sebagai kesimpulan dari firman hari ini kepada kita, engkau boleh mengatakan, mudah-mudi mengatakan lewat tema kita, I have God. Saya punya Tuhan. Seperti Daud, bangga dia punya Tuhan. Maka pemuda sektor 2 bangga punya Tuhan. Kalau kita bangga punya Tuhan, kita tidak akan takut bahaya. Puji Tuhan. Kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, siap untuk memproklamirkan nama Tuhan yang besar, yang memberi kemenangan. Amin. Kau kan siap memproklamirkan nama Tuhan sebagaimana Daud. Kemenangan Daud memproklamirkan nama Allah yang besar di tengah-tengah bangsa Israel. Bahkan segala bangsa semakin takut kepada Allahnya Israel. Puji Tuhan. Kau akan dipakai pemuda sektor 2. Engkau akan dipakai Tuhan memproklamirkan nama Tuhan yang besar. Dengan kata lain, engkau akan memberikan kemenangan dan akan menjadi kesaksian yang hidup. Yang ketiga, engkau sanggup memenangkan peperanganmu. Jangan beri kompromi, jangan memberi kesempatan kepada lawanmu. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sama seperti Daud. Ketika Saul telah rubuh, Saul telah jatuh oleh batu yang umban yang dilemparkan. Maka ketika Saul jatuh, dia tidak kompromi lagi. Dia menggunakan kesempatan benar-benar, maka dia menghabisi Saul, menghabisi Goliat. Dia bawa kepala Goliat menghadap Saul. Demikian saudara, jangan beri kesempatan kepada iblis. Sekali kau berjalan, siap berperang, rebut kemenangan, tunjukkan kemenangan, proklamirkan kemenangan dalam Yesus. Ada menyertai pemuda sektor 2. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa kita. Kita aminkan firman Tuhan yang kita sudah dengar pada malam hari ini. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Mudah-mudahan sektor 2 akan terus siap untuk berperang. Karena kau berkata, aku punya Tuhan. Dia akan tetap bersama dengan kita. Angkat pujianmu, angkat hatimu kepada Tuhan. Lewat pujian kita, sekalipun aku dalam lembah gelap. Haleluya. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun topan datang menerpa, sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisi. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, berkat-Mu atasku berlimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikuti. Sembah Kau Tuhan, sembah. Mari sekali lagi katakan pujian.
sekalipun aku dalam lembah gelap. Haleluya. Sekalipun, mari arahkan hati, angkat suaramu kepada Tuhan. Ku tak takut sebab Kau besertaku, sebab Kau beserta. Sekalipun badai topan dapat menerpa, badai topan datang, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Mari kita lalu katakan, aku bertakwa, aku bertakwa atasmu, kebajikan temu selalu mengikuti, ku puji ku sembah Kau. Aku Mari kita masuk dalam doa kita. Kami memuji Engkau Tuhan, kami mengucap syukur Bapa. Kalau kebenaran firman-Mu boleh terdengar bagi kami, mudah-mudimu sektor 2 Sejabodetabek malam ini Tuhan. Engkau Allah yang memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Dan itu yang kami rindukan Tuhan, bahwa Engkau memberi kemenangan kepada kami. Karena kami akan berkata seperti perkataan Daud, bahwa kami punya Tuhan, saya punya Tuhan, Allah yang saya kenal, Allah yang memberikan kesanggupan kemenangan kepada saya. Dan saya juga mengenal lawan-lawan iman saya, tipu daya kuasa iblis yang mau mencoba menghambat, merintangi, memberi ketakutan kepada kami. Tapi kami percaya kuasa Tuhan yang besar, pertolongan-Mu ajaib bagi kami Tuhan. Engkau yang memampukan kami Tuhan, maka berkatilah kami, mampukanlah kami Tuhan, peliharakanlah hidup kami Bapa, supaya kami tetap berkeyakinan kepada kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami hari ini. Sehingga sebagaimana bangsa Israel, mereka boleh bersukacita, mereka boleh siap memasuki, Daud berhasil memasuki peperangan dan kemenangan besar. Engkau limpahkan kepadanya, karena dia boleh hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Demikianlah kami Tuhan, pemuda-pemudi sektor 2 yang boleh Tuhan Kau izinkan beribadah dalam keterbatasan kami Tuhan. Doa kami Bapa, Engkau memberkati semua muda-mudimu Tuhan. Engkau memakai kami semua Tuhan, memperlengkapi kami. Persekutuan, peribadatan kami akan terus Bapa kami bangun dengan sungguh-sungguh, karena ibadah itu mengandung janji. Ibadah itulah yang memberi kemenangan kepada kami. Ibadah itulah yang memberikan ketenangan kepada jiwa kami. Ibadah itu memberi keberhasilan bagi kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah kami boleh tampil seperti Daud Tuhan, di tengah situasi kondisi yang tidak baik bagi bangsa Israel, yang mencekam, yang membuat bangsa itu dalam ketakutan, yang membuat bangsa itu dalam segala kekhawatiran dalam hidup Tuhan, ketidaktenangan. Tapi di sana ada Daud tampil dengan keberanian karena dia mengenal Tuhan. Dia punya Allah yang hidup. Kami juga akan Kau tampilkan muda-mudimu Bapa, bukan dengan gagah perkasa,
tapi dengan kualitas peribadatan, dengan kualitas persekutuan, dengan kualitas iman dan kepenuhan Roh Kudus yang diajarkan dalam penggembalaan Gereja Pentakosta Indonesia yang baik dan yang sungguh mulia. Maka kualitas peribadatan yang dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhanlah, maka kami akan siap bangkit Tuhan, dan kami tampil menghadapi musuh-musuh kami. Kami akan tetap bersinergi Tuhan, kami akan tetap berinovasi, kami akan tetap tampil Tuhan, membangkitkan gairah, membangkitkan semangat, membangkitkan sukacita di masa muda kami di gereja lokal masing-masing. Roh Kudus Tuhan, urapi, berkati Tuhan, mampukan kami semua. Biarlah kami boleh memelihara peribadatan kami dengan baik Tuhan, sebagaimana kami ada. Karena itulah kekuatan kami dengan pengajaran firman yang kami terima oleh hamba-Mu yang mengajar, menggembalakan kami. Sama seperti Daud, dia tidak memperlengkapi dirinya dari apa yang tidak menjadi kelengkapan-kelengkapannya. Kalau kami memperlengkapi diri kami bukan apa yang telah Kau percayakan, semua akan menjadi gagal. Tapi dengan Tuhan, dengan otoritas, dengan kelengkapan yang kami miliki, dengan ibadah yang sederhana, tapi kami boleh lakukan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan pujian, penyembahan kami, dan pengenalan kami akan firman, dengan doa-doa yang Kau berikan kepada kami untuk berdoa, melatih diri kami berdoa. Maka sebagaimana kami ada hidup membangun persekutuan kami akan tampil. Pemuda sektor 2 akan tampil sebagaimana ada merebut kemenangan. Kami tidak mau kompromi dengan lawan-lawan iman kami. Kami biarkan Roh Kudus Tuhan bekerja dalam kami. Terima kasih Bapa, berkati semua mudah-mudi. Kalau ada yang sakit Tuhan, ulurkan tangan-Mu Bapa, jamah tubuh anak-anak Tuhan. Mungkin mereka sakit sehingga mereka khawatir dalam penyakitnya, mereka pesimis untuk sembuh. Tapi hari ini, malam ini, dalam nama Tuhan Yesus, terima kesembuhan, mujizat masih ada. Katakan, aku punya Tuhan, Allah yang hebat, Dia menyembuhkan penyakit. Engkau ragu terhadap masa depan pekerjaanmu karena engkau melihat banyak PHK, engkau melihat tidak ada peluang, engkau melihat betapa sempitnya kesempatan. Tapi malam ini engkau berkata, yes, aku punya Tuhan, I have God. Maka engkau berdoa malam ini dalam nama Yesus. Aku punya Tuhan, Tuhan membuka peluang-peluang baru, Tuhan memunculkan pintu-pintu berkat terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menerima panggilan pekerjaan, engkau akan terbuka kesempatan mendapatkannya. Terima, yakinkan, jangan takut terhadap situasi, kondisi, tapi bangun terus peribadatanmu, bangun terus penyembahanmu kepada Tuhan, pengenalanmu kepada Tuhan, sehingga engkau tidak ragu penggembalaan Tuhan dalam hidup masa mudamu. Terima kasih Bapa, terima kasih bagi anak-anak kami, remaja yang masih pendidikan, yang mereka mau masuk perguruan tinggi Tuhan, masuk mungkin ada yang SMA Tuhan, berkati mereka semua. Kau tolong mudah-mudimu remajamu, Kau berkati mereka semua. Berkati pengurus sektor 2 se-Jabodetabek, agar mereka semakin Tuhan beri kekayaan, kemampuan, hikmat, kekuatan, tenaga, energi untuk membangun semua pelayanan di sektor 2 ini Tuhan menjadi satu pelayanan yang hidup, pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Sebentar kami akan pulang, Tuhan sertai kami pulang ke rumah kami masing-masing. Terimalah ibadah kami, penyembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita tutup kebaktian kita dengan doa. Bapa kami dalam surga, Bapa kami dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat. Engkau memiliki dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di surga, dan persekutuan Roh Kudus memimpin, menyertai, menggembalakan pemuda sektor 2 sekaliannya malam ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, dan saya serahkan kepada pembawa acara. Puji Tuhan. Puji Tuhan.
Terpujilah nama Tuhan. Kita akan meluangkan waktu kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari teman-teman persiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita memberikan persembahan. Kita angkat pujian dengan sukacita. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati, bila pagi hari yang berganti malam, aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati, bila pagi hari yang berganti malam, aku diberkati. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia berbuat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhan. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Ku berjalan sampai ke Kanaan. Ku berjalan sampai ke Kanaan. Berikan kemuliaan kita buat Tuhan Yesus. Kami mengucapkan terima kasih buat kesediaan teman-teman untuk mengikuti ibadah online yang pertama, yang perdana pada saat hari ini. Dan nantikan ibadah selanjutnya di waktu yang akan mendatang. Puji Tuhan.